Selamat malam bagi bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian. Mari kita memulai ibadah doa online kita pada malam hari ini. Bila kita bersatu hati untuk kita memuji memuliakan Tuhan, kita datang di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan, dan biarlah benar-benar malam ini kuasa Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan memuji pujian pertama, Dia Mengerti. Bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Biarlah kita menyiapkan hati kita malam ini, biarlah firman Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kita, dan kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan perintahkan bagi kehidupan kita, supaya kita benar-benar merasakan kasih kuasa Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita dilindungi oleh Tuhan dalam setiap masa-masa seperti sekarang ini, masa-masa yang sulit, masa-masa yang pandemi atau dan lain sebagainya. Mari kita akan mempersiapkan hati kita, kita akan berdoa. Syukur Allah, syukur Bapa, terima kasih buat
kebaikan-Mu Tuhan yang tiada habisnya sampai dengan hari ini Tuhan. Terima kasih karena Kau selalu cukupkan apa yang kami butuhkan Tuhan. Ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kuduskan dan sucikan hati kami Tuhan, supaya kami layak dan siap untuk menerima firman-Mu. Tuhan, berkati hamba-Nya yang akan menyampaikan, biarlah Tuhan urapan-Mu turun ke atas beliau Tuhan, sehingga apapun yang ingin Tuhan sampaikan untuk jemaat-jemaat-Mu dapat tersalurkan dengan baik lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan renungan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa di surga, untuk kasih penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai pada malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus membuka hati dan pikiran kami, dan supaya kami dapat mengerti dan dimampukan untuk melakukannya. Terpujilah Engkau kekal selamanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Sekali lagi saya ucapkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 12. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dan keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sampai ayat yang ke-9 saja. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada malam hari ini saya buat iman yang bekerja atau aktif. Iman yang bekerja, iman yang aktif. Nah, Tuhan Yesus tidak bertanya kepada yang sakit itu, tidak ada saudaramu, tidak ada familimu yang menolong kamu, untuk membantu kamu, untuk menjatuhkan kamu ke dalam kolam itu. Tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang pertama kita lihat di sini, ada tantangan dari Tuhan Yesus langsung kepada permasalahannya, yaitu, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan tidak bertanya begini, "Aku akan menyembuhkanmu." Tapi dikatakan, "Maukah engkau sembuh?" Nah, pertanyaan ini menantang, ya kan? Membuat diri daripada orang sakit ini untuk memilih apakah dia percaya atau tidak kepada yang berbicara pada saat itu, Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan manusia atau kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Ketika Tuhan bertanya, kadang-kadang kita menjadi ragu, kadang-kadang kita tidak yakin, sehingga tidak terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Tidak perlu kita katakan, "Tuhan, tidak ada yang tolong saya, Tuhan tidak ada yang bantu saya, Tuhan tidak ada yang peduli terhadap saya, semuanya meninggalkan saya."
Tuhan tidak butuh cerita yang seperti itu. Nah, sekarang kita harus butuhkan itu menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Sebenarnya jawaban itu kan gampang ya. Kalau kita berkata, saya mau Tuhan, selesai. Tuhan akan membuat mujizat yang luar biasa. Nah, yang pertama itu pertanyaan Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Dan yang kedua, ya, iman yang bekerja tadi atau iman yang aktif tadi membangkitkan iman dalam diri kita sendiri. Kalau Rasul Paulus pemazmur kan berkata begini ya. Raja Daud katakan begini, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jadi ada satu dorongan, ada satu pemberitahuan kepada diri kita sendiri untuk membangkitkan semangat kita untuk mau menerima apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita perhatikan begitu. Ya, dengan kata lain, memotivasi diri sendiri untuk melakukan apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan, kita perlukan di dalam kehidupan kita. Jangan kita berkata tidak mungkin, jangan kita berkata ragu-ragu, mustahil. Jadi dari kita sendiri dulu, ya, mendorong diri kita supaya percaya apa yang dikatakan oleh yang berbicara, yaitu firman Tuhan yang berkata tadi, maukah engkau sembuh? Nah, bangkitkan dari dirimu sendiri menerima akan firman Tuhan supaya firman Tuhan itu terjadi. Aktifkan imanmu, ya, supaya imanmu itu bekerja menerima apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, berbuatlah seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya kan? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Mari kita baca satu ayat yang sudah tadi kita baca, ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Luar biasa ya. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya. Mudah sekali Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Apakah semudah Yesus berkata kita juga dengan mudah menanggapi, merespon perkataan Yesus di dalam kehidupan kita? Apakah kita percaya, yakin bahwa apa yang diungkapkan itu? Apakah ada di dalam diri kita ini satu keyakinan yang penuh bahwa yang berbicara kepada saya ini mampu melakukan perkara yang besar? Dalam hal ini Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan katakan kepada kita, angkatlah tilammu, kerjakan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau orang lumpuh ini dikatakan Tuhan Yesus, angkatlah tilammu, dia bilang, ya Tuhan, bagaimana saya mau ngangkatnya? Bagaimana saya mau berdiri? Tidak akan terjadi di dalam kehidupannya. Sama di dalam kehidupan kita, tidak mungkin lah, udah hidup susah seperti ini, ya begini aja lah, udah nasib. Tidak ada nasib seperti itu. Karena Tuhan tidak memberikan nasib orang itu menjadi susah hidupnya. Kenapa orang itu menjadi susah? Karena diri kita sendiri tidak mau meyakini apa kata Tuhan. Kalau Tuhan katakan, kerjakan, lakukan, bertindak. Sehingga iman kita itu tadi aktif, bekerja, merespon firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimanakah kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara? Apa masalah dan pergumulan yang kita hadapi saat-saat sekarang ini? Apakah imanmu bekerja? Apakah imanmu masih aktif? Kalau sudah mulai lemah, bangkitkanlah semangatmu, bangkitkan imanmu. Ya. Respon perkataan Tuhan Yesus, katakan aku mau. Kemudian dikatakan tadi, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, lakukan. Ya kan, lewat firman Tuhan yang kita dengarkan, baik seperti saat malam sekarang ini, atau saat kita di gereja, atau lewat YouTube, atau di mana saja kita mendengarkan firman Tuhan. Imani itu di dalam dirimu, dan yakini, maka akan terjadi di dalam kehidupanmu. Yakinlah dan percaya, karena Tuhan yang berbicara. Kita katakan, aku mau Tuhan, jadilah seperti apa yang kau firmankan di dalam kehidupan saya. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, renungan kami yang singkat pada malam hari ini. Biarlah kiranya kami Tuhan menjawab tantangan Tuhan Yesus Kristus. Kami berkata, kami mau dan kami tidak ragu-ragu. Supaya iman kami bekerja merespon firman Tuhan itu. Dan kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga terjadi mujizat. Terjadi hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Tuhan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Bekerjalah Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Apapun masalah dan pergumulan mereka Tuhan Yesus Kristus, campur tanganlah ya Tuhan. Kami mau Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, yang mana tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita benar-benar menerapkan firman Tuhan itu dalam hati kita masing-masing, supaya benar-benar firman Tuhan menjadi pelita bagi jalan kehidupan kita di masa-masa seperti ini, dan Tuhan akan melindungi kita dalam setiap apa yang kita kerjakan. Senantiasa Tuhan beserta dengan kita. Puji Tuhan. Tiba waktunya kita akan masuk dalam pokok-pokok doa, yaitu yang pertama kita akan berdoa buat Ibu Gembala kita, Bu Ketut, dan wakilnya Pak Rahmat, supaya Tuhan lindungi, Tuhan beserta, supaya iman pelayanan beliau lebih hari lebih mempermuliakan nama Tuhan. Kedua, kita akan berdoa buat jemaat Fajar Baru, supaya Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, bagi yang kuliah, bagi yang bekerja. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, berikan berkat dan rahmat yang daripada Tuhan, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Jemaat makin dikuatkan imannya dan senantiasa setia mengasihi Tuhan. Dan pokok doa yang ketiga dan yang terakhir, kita akan berdoa buat negara dan bangsa kita, Republik Indonesia, supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan menyertai Bapak Kepala Presiden kita dari yang tertinggi sampai terendah. Tuhan supaya tolong jamah, supaya mereka semua akan takut akan Tuhan dan menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, dan negara kita menjadi aman dan makmur, dan segala macam penyakit pandemi atau apapun juga dilalukan secepatnya dari bangsa kita Indonesia ini. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa ya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Ibu Ketut dalam pelayanannya, supaya lebih hari lebih heran ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui beliau ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga buat Bapak Rahmat, wakil dari Ibu Gembala ya Tuhan. Tolong Tuhan menyertai Bapak Rahmat beserta keluarga dan anak-anaknya. Tuhan lindungi juga, supaya pelayanan Pak Rahmat lebih hari lebih memuliakan nama-Mu. Puji Tuhan. Dan kami akan berdoa buat jemaat Fajar Baru ya Tuhan, di mana mereka banyak pergumulan ya Tuhan, yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan. Engkau berikan pekerjaan ya Tuhan yang layak buat mereka. Jika mereka yang masih studi kuliah ataupun masih sekolah, Tuhan berikan hikmat akal budi, supaya mereka bisa melanjutkan studi maupun belajarnya dengan baik, dan dapat nilai dan dapat lulus dengan nilai yang baik pula. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Tolong ya Tuhan iman mereka, yaitu jemaat-jemaat Fajar Baru. Tuhan kuatkan ya Tuhan. Tuhan berikan supaya mereka benar-benar mengasihi Engkau ya Tuhan, takut akan Engkau ya Tuhan, dan mereka selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan tolong, apalagi di masa-masa seperti ini Tuhan, kuatkan mereka semua ya Tuhan, satu persatu Tuhan, supaya benar-benar Tuhan hanya nama-Mu lah yang dipermuliakan, dan mereka hanya mengandalkan dan mengharapkan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka semua akan diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan, sehingga apapun tuh penyakit apapun tidak akan mengenai kita sebagai jemaat-jemaat-Mu di Fajar Baru. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau yang berkuasa ya Tuhan, kuasa-Mu tak tersembunyi ya Tuhan, mujizat-Mu nyata, Engkau yang dahsyat ya Tuhan. Engkau adalah dokter di atas segala dokter Tuhan. Sebab itu kami percaya yang sudah terkena COVID, Engkau akan sembuhkan, Engkau akan selamatkan mereka. Bagi yang tidak
dijauhkan ya Tuhan dari segala penyakit-penyakit itu ya Tuhan, dijauhkan segala virus-virus itu. Lindungi kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, supaya senantiasa kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu. Puji syukur terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa negara kami Republik Indonesia Tuhan, tolong menyertai lindungi ya Tuhan, berikan supaya negara kami aman ya Tuhan. Jikalau ada yang huru-hara apapun juga Engkau lalukan dari bangsa kami ini ya Tuhan. Engkau lindungi ya Tuhan, dari Bapak Kepala Presiden sampai yang terendah ke bawah Tuhan, tolong Tuhan lindungi kami semua ya Tuhan, supaya mereka bertugas dengan takut akan Engkau ya Tuhan, dan bangsa kami akan aman, sentosa dan sejahtera ya Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Puji syukur terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu ya Bapa. Kiranya doa kami yang jauh dari sempurna ini penuh kelemahan kekurangan Engkau yang akan menyempurnakan ya Bapa. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah doa online kita. Mari kita memuji pujian ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kala ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah online pada malam hari ini dengan doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah online yang Tuhan izinkan untuk terjadi pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan, karena kami masih boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, tapi Tuhan,
Kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami lakukan saat ini Tuhan tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Biarlah setiap firman yang sudah Tuhan sampaikan lewat hamba-Nya, biarlah itu menjadi rema di hati kami Tuhan, bertumbuh, berbuah, sehingga kami juga bisa menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami Tuhan menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya, amin.